Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Amalia Putri, nomor absen 14, kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan makna bagi bangsa Indonesia. Sebelum pembacaan teks proklamasi, pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa penting tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. 16 Agustus 1945, gejolak tekanan dilatar belakangi oleh para pengikut Sultan Syahrir yang menginginkan pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang makin memuncak dan tak terkendali. Pada siang hari, mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda, termasuk Chairul Saleh, yang tergabung dalam gerakan bawah tanah, dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur dan Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Yang kemudian adalah pembacaan naskah proklamasi. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut di rumah Laksamana Maeda. Soekarno bersama tokoh perjuang lainnya menulis naskah proklamasi. Tulisan itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 17 Ramadan 1365 Hijriah pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 bertepat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sangsaka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan Indonesia merdeka. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi diantaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih. Pertama yaitu Latif Hedraningrat, Suhud, dan Trimurti. Kemerdekaan Indonesia yang dibaca oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Selanjutnya makna Sumpah Pemuda, mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa, wujud cinta tanah air, mendorong semangat juang pemuda sebagai ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.